Untuk materi kita selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Kang Raffi ya, Kang Raffi Anggara. Beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi UPI ya, tahun 2019 dan juga pegiat dari komunitas Sudarila Indonesia. Pada Raffi dipersilakan ya untuk berbagi bagaimana perjuangannya nih untuk bisa menjadi mapres maupun aktivis di kampus, suka dukanya seperti apa ya. Silakan Kang Raffi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan semua. Hari sore ini saya diperkenankan untuk sama-sama bersilaturahim dengan kawan-kawan semua. Walaupun kita sekarang dalam keadaan di tengah wabah ya. Kita juga berdoa semoga wabah ini segera selesai dan kita pun nanti setelahnya kita dapat bersua ya, bertemu, bersilaturahim secara langsung mudah-mudahan. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anggara. Saya juga ya kalau di kampus saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Sekarang semester 8 lagi nyusun skripsi, mohon doanya teman-teman semua. Dan saya ya tahun kemarin 2019 diamanahi oleh UPI ya sebagai mahasiswa berprestasi ke-1 gitu, alhamdulillah. Dan di samping itu saya juga ini terlibat di pengelolaan pengurus Sedin Rihlah Indonesia yang mengadakan acara ini bareng DNA Muslim ID. Nah, saya di Sedin Rihlah sebagai tim media ya, sedikit-sedikit bantu untuk desain dan yang berkaitan dengan media gitu ya, dengan konten. Saya bersyukur juga teman-teman bisa hadir di sini dalam sebentar. Ya, bisa hadir bareng teman-teman semua, bareng khususnya nih kedua pemateri yang luar biasa, ada Kang Rizky Subagja dari Arab, Masya Allah. Saya pengen diskusi juga nanti sama Kang Rizky, pengen gimana sih kuliah di sana. Karena ada kepikiran juga pengen kuliah di sana ya, mungkin S2 atau S3. Dan ini ada Kang Permadi ya, Masya Allah. Saya mikirnya ini Permadi, kirain Permadi aktivis ya. Ternyata Andika Permadi. Permadi aktivis itu ini Abu Janda. Ya. Ya. Jadi kalau di pamflet ya, saya diminta untuk sharing terkait aktivitas saya, khususnya yang mungkin menjadi referensi teman-teman di sini berkaitan dengan kuliah, studi, beasiswa ataupun mapres ya. Karena mungkin saya brandingnya di sini sebagai mapres. Nanti saya mungkin sharing juga mapres. Mungkin ini lebih khususnya ke teman-teman yang masih sarjana. Mungkin kalau Kang Rizky atau Kang Andika juga Kang Nukman ya di sini moderatornya sudah pada lulus sarjana mungkin ya. Tapi mungkin sedikit lah ada beberapa hal yang bisa sharing dan itu pun bisa tetap diterapkan gitu ya untuk kehidupan khususnya gitu. Oke. Jadi ini saya sharing aja ya, ngobrol. Jadi mungkin kalau dibilang mapres, jadi kalau dikatakan saya kuliah di elektro karena mungkin dulunya saya SMK juga jurusan teknik elektro. Saya coba daftar SNPTN, alhamdulillah keterima di UPI gitu ya, jurusan pendidikan teknik elektro. Nah, selama perkuliahan tentunya tadi yang disampaikan oleh Kang Permadi juga bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu punya fungsi diantaranya 3 gitu ya, penelitian, pengabdian dan juga pendidikan gitu ya. Nah, dan ketiga ini tentunya sebagai mahasiswa kita harus optimal. Walaupun saya pribadi juga belum gitu ya, masih belajar. Nah, ketika kemudian pertama kali kuliah semester 1, saya ya punya motivasi untuk bisa membanggakan orang tua semaksimal mungkin dalam kuliahnya. Dan akhirnya bahkan di kamar tidur pun ya di dekat kampus itu saya tinggal, kebetulan saya tinggal di masjid ya teman-teman. Selama kuliah dari awal sampai sekarang saya tinggal di masjid, dan di sana saya bertanggung jawab sebagai takmir masjid, kemudian mengelola kegiatan pendidikan baik itu anak-anak, remaja, bahkan juga ibu-ibu bapak gitu ya, alhamdulillah.
Dan dari situ justru keberkahan banyak hadir gitu ya. eh, Alhamdulillah ya, ibadah bisa terjaga dan sebagainya. Dan salah satu yang saya lakukan ketika di sana itu ya, di kamar masjid itu saya, di kamar takmir saya tuh tempel sticky note dengan mimpi-mimpi saya selama kuliah. Di antaranya itu ingin jadi mahasiswa berprestasi gitu ya, mahasiswa berprestasi. Dan di sana eh kenapa memiliki impian seperti itu, karena bisa dibilang ya ingin melengkapi orang tua gitu ya. Dan mahasiswa berprestasi atau mapres itu adalah suatu hal yang prestisius di tingkat kampus. Kalau mungkin teman-teman yang kuliah sarjana itu tahu yang namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Itu tuh semacam eh, ajang paling bergengsi tingkat nasional ya, di tingkat sarjana yang skala nasional gitu ya. Tapi itu mungkin sifatnya kelompok. Tapi kalau yang sifatnya individu, yang nasional dan juga bergengsi, yang paling bergengsi itu namanya pemilihan mahasiswa berprestasi gitu ya. Dan di situ saya, karena ya kita bermimpi semaksimal mungkin, saya bermimpi untuk bisa jadi mapres. Walaupun dulu mungkin mapres itu tingkat fakultas, tapi qadarullah ketika kemudian ikut seleksinya terpilih jadi mapres ke-1 tingkat kampus gitu ya, alhamdulillah. Nah, tapi tidak ujuk-ujuk ya kalau bahasa Sundanya, tidak kemudian langsung terpilih gitu ya, tapi tentunya harus melalui proses. Bahkan kenapa saya di awal semester 1 pun sudah menargetkan, tentunya karena memang memerlukan persiapan yang sangat matang gitu ya. Pemilihannya sendiri itu semester 6 ya, semester 6 pemilihannya. Dan ketiga unsur dari apa yang diharuskan ada di mahasiswa itu memang harus dijalani gitu ya. Pengabdian, pendidikan, juga penelitian itu. Dan alhamdulillah ketika kemudian proses kuliah dari awal semester sampai kemudian pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi, saya jalani gitu ya, pengabdian. Mungkin dari saya tinggal di masjid pun itu sudah sangat mengabdi gitu ya, alhamdulillah, dan memang saya menikmati itu. Dan mungkin saya juga aktif di beberapa komunitas, organisasi kampus, dan lain sebagainya. Dan juga secara pendidikan, alhamdulillah akademik saya pun bisa dikatakan baik gitu ya. Dan penelitian pun saya sering ikut agenda-agenda ilmiah dan bahkan internasional juga. Alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman boleh cek juga ini. Saya gak ngasih CV ya ke moderator, tapi mungkin teman-teman bisa cek di Instagram saya ya, bagaimana aktivitas saya. Muharraf AGR ya, jangan lupa di follow. Nah itu, tapi ya tentunya gak hanya sekedar menjalani persiapan itu, karena kalau kita ingat ya, salah satu motivasi yang diberi, yang ada ya, satu statement dari John Maxwell dalam bukunya tentang pemuda, yaitu success occurs when opportunity meets preparation. Bahwa sukses itu hadir atau lahir dia ketika ketika persiapan bertemu dengan peluang gitu ya. Jadi kita gak hanya ya. Jadi teman-teman itu misal pengen jadi mapres atau pengen jadi kayak Kang Riksi Subagja, dan mungkin penelitiannya luar biasa kayak Kang Permadi ya, tentunya memerlukan persiapan yang matang gitu ya. Dan ini merupakan kawasan kita gitu teman-teman. Kalau dalam dalam Islam atau dalam pembelajaran Islam, ini merupakan lingkaran yang dikuasai kita gitu ya, yang disebut mukhayyar gitu ya. Mukhayyar yang kita pun dari niat, dari prosesnya, bahkan dari tujuannya, bahkan outputnya akhirnya harus sesuai dengan hal yang memang itu merupakan ibadah gitu ya. Sehingga nanti ketika dihisab merupakan nilai pahala gitu. Dan mungkin saya pun dari niatnya ingin kuliah, ingin jadi mapres itu karena ingin membangun orang tua, insya Allah jadi pahala gitu ya. Teman-teman pengen kuliah di luar negeri gitu ya, insya Allah itu menjadi pahala gitu ya. Dan ketika niatnya baik, kemudian insya Allah apalagi diniatkan karena Allah, akan Allah permudah gitu ya. Bahkan ketika saya kuliah pun di segala dipermudah gitu ya, ikut lomba-lomba bisa juara, dapat banyak insentif. Bahkan saya pun selain beasiswa bidik misi, kebetulan saya beasiswa bidik misi kuliah,
saya juga dapat beasiswa swasta ya dari salah satu lembaga zakat. Jadi alhamdulillah ketika kuliah itu hampir setiap bulan, ya mungkin bisa dikatakan gaji per bulan tuh lumayan tuh ya, karena dari dua sumber gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika memang kita diniatkan karena Allah, kemudian dijalankan dengan sesuai sesuai ketentuannya, tidak melewati batas syariat, maka insya Allah ya buat teman-teman di Indonesia Tengah udah pada berbuka ya. Wilujeng sangat terbuka. Jadi itu ya, kalau kita prosesnya baik, niatnya baik, insya Allah akan Allah permudah. Dan kita juga harus serius gitu ya. Nah ini soal persiapan. Jadi persiapan pun harus optimal gitu ya. Dan kita harus bisa mengenali diri kita, kemampuan kita. Nah kalau teman-teman tahu salah satu fungsi mahasiswa itu disebutnya insan akademis. Insan akademis itu kalau kita tahu ya, ada beberapa poin kayak agent of change, burden of value, moral force, kemudian apa lagi, social control, terus dan lain sebagainya. Ada 5 poinnya di insan akademis. Yang intinya itu adalah mereka, insan akademis itu adalah yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada gitu ya. Mereka memberikan solusi yang kritis terhadap permasalahan yang ada. Nah, itulah fungsi mahasiswa. Maka dari itu ketika kita menjalani proses yang ketika menyelami dunia perkuliahan kampus, kita kemudian perlu mempersiapkan diri kita sebagai insan akademis dengan dunia ilmiah kita berpikir memberikan ide gagasan ilmiah terhadap masalah-masalah yang ada dengan kemampuan kita dalam mendidik juga kita memberikan solusi, dengan kemampuan kita dalam mengabdi juga kita memberikan solusi gitu atas permasalahan yang ada, sehingga kita insya Allah bisa menggapai tujuan kita dalam berkuliah sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kalau tadi kata John Maxwell kan ada 2 sisi ya, selain kemudian ada sisi peluang. Kalau persiapan itu bisa dikatakan sebagai kawasan kita ya, mukhoyar gitu ya. Mukhoyar, kita bisa mengendalikannya, kita pun bakal dihisab di situ. Tapi juga kemudian ada kawasan peluang. Peluang ini mungkin bukan kehendak kita, bahkan bisa dikatakan ini mungkin Allah yang memberikan peluang kita. Kalau kita tuh sudah persiapan dengan maksimal, misal pengen kuliah ke luar negeri, tapi ternyata Allah tidak mengizinkannya, maka peluangnya sedikit. Kalau ibaratnya sumbu kartesian nih teman-teman, kalau sumbu kartesian itu ada sumbu X dan Y ya, koordinat kartesian itu ada sumbu X dan Y, maka persiapan dan peluang itu sumbu X dan Y. Semakin tinggi, maka gradiennya pun akan semakin lurus gitu ya. Nah, jadi itu peluang pun ini teman-teman harus urusannya Allah, dan kita pun bisa mendekatinya dengan cara mendekati yang maha memberikan peluang, yaitu Allah. Kalau dalam surat Muhammad itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jadi kita pun bisa Allah permudah urusannya ketika kita menolong agama Allah. Jadi itu ya, kita tolong agama Allah, mengabdi karena Allah di masyarakat, insya Allah nanti Allah pun mempermudah segala urusan kita. Ini yang saya rasain teman-teman. Persiapan kita optimalkan, dan jangan lupa juga ikhtiar itu persiapan, jangan lupa doa, dan juga membantu agama Allah. Jadi libatkan Allah terhadap setiap ikhtiar kita. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali kemudian hal yang bisa kita lakukan di dunia mahasiswa dengan pemikiran yang Allah berikan kepada kita itu, dengan pemikiran yang kritis, jiwa muda kita dan sebagainya. Terlebih kita mahasiswa itu memang adalah gitu ya, disebut sebagai akademis gitu ya. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan itu. Itu mungkin ya. Dan saya alhamdulillah ketika menjadi mahasiswa berprestasi, manfaatnya ya saya punya filosofi, jika belajar adalah ibadah maka berprestasi adalah dakwah gitu ya. Jadi ketika menjadi mahasiswa berprestasi pun alhamdulillah dakwah saya bisa semakin luas, orang-orang melihat saya sebagai mapres dan lebih menghargai dakwah saya gitu ya. Salah satunya itu fakta di lapangan. Bahkan saya pun sering diminta untuk diskusi sharing kayak gini gitu ya, diundang, dan itu pun alhamdulillah menjadi dakwah saya gitu ya buat rekan-rekan di luar sana gitu. Dan insya Allah dapat menginspirasi juga gitu, walaupun mungkin saya pribadi terus belajar. Itu mungkin ya sharing dari saya sebagai pemantik. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Kang Nukman. Ya, terima kasih ya kepada Kang Raffi ya sudah menyampaikan pengalamannya.
pengalamannya ketika menjadi mahasiswa, dan juga sebagaimana yang beliau sampaikan ya, bahwa belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Jadi niatkan gitu ya, segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, agar segala aktivitas kita bernilai ibadah gitu. Termasuk tadi ya, belajar dan berprestasi sebenarnya yang sudah tadi Kang Raffi share kepada kita semua ya, bagaimana pengalaman beliau yang memiliki salah satu mimpinya menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadikan wasilah Mawapres itu menjadi ladang untuk bisa menebarkan kemanfaatan gitu ya, menebarkan kebaikan, menebarkan dakwah kepada umat, insan akademis di kalangan kampus.